memberikan akses informasi bagi mahasiswa calon penerima beasiswa bidik misi untuk mahasiswa miskin di Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara. Pada bulan Maret kami sudah turun di lapangan dalam rangka untuk mencari apa yang sebetulnya menjadi kendala bagi calon penerima beasiswa bidik misi di Kabupaten Konawe Utara. Kenapa ini kami lakukan? Karena setelah kami lihat ini akses dengan Kota Kendari sebagai tempat berdirinya perguruan tinggi kami Universitas Haluoleo sebetulnya tidak terlalu jauh, hanya kisaran 30-an kilometer. Tetapi yang terjadi di Kabupaten Konawe Utara ini itu sangat jarang calon penerima beasiswa. Yang kami lakukan yang pertama itu mengunjungi sekolah-sekolah SMA di 12 kabupaten di 12 SMA yang ada di Kabupaten Konawe Utara untuk mencari tahu apa masalah yang terjadi. Kami melihat bahwa mereka tidak memahami bagaimana pengelolaan data yang harus dilakukan untuk mengakses informasi itu. Yang kedua, hal yang terjadi itu tidak semua di kecamatan yang ada di Kabupaten Konawe Utara itu ada fasilitas internet. Sementara untuk mengakses informasi bidik misi itu harus secara online. Perguruan tinggi kami itu mendapat porsi yang paling banyak untuk kuota penerima beasiswa penerima bidik misi. Penerima beasiswa bidik misi itu hanya 46 orang. Nah, dari jumlah itu dianggap bahwa calon mahasiswa di Universitas Haluoleo itu sebetulnya itu 50% itu berada di kalangan ekonomi menengah ke bawah. Nah, tapi karena ini program tidak tersosialisasi dengan baik, sehingga kami mengambil peran ini untuk membantu perguruan tinggi kami dalam rangka untuk menyukseskan program beasiswa bidik misi yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk membantu mahasiswa yang secara kemampuannya mereka itu bagus, tapi kondisi kemampuan ekonominya itu yang kurang. Rektor kami itu merasa terbantu dengan hadirnya ARP ini karena kita bisa memfasilitasi, kita bisa mengurangi beberapa kendala yang dihadapi oleh perguruan tinggi. Olehnya itu kami diminta untuk terlibat secara langsung dalam rangka mensosialisasikan program beasiswa bidik misi ini ke daerah-daerah, termasuk yang menjadi tugas kami itu di Kabupaten Konawe Utara. Hasilnya itu kelihatan bahwa pada tahun 2014 ini penerima beasiswa bidik misi dari 1.200 menjadi 2.134 orang di seluruh provinsi Sulawesi Tenggara yang diterima melalui jalur beasiswa bidik misi. Kurang karena di beberapa daerah, khususnya kami di Sulawesi Tenggara itu daerah kepulauan. Jadi untuk mengakses dari daerah yang satu ke daerah yang lain itu tidak harus lewat jalur darat, tapi itu jalur laut. Yang berikut tantangannya itu adalah tidak semua di kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara itu bisa mengakses internet secara baik. Olehnya itu kami juga memberikan rekomendasi dalam hasil ARP kami bahwa selayaknya pemerintah kabupaten itu bisa melakukan usulan kepada pemerintah pusat untuk bagaimana akses informasi itu bisa merata. Yang menjadi pengalaman berharga adalah adanya mindset yang sama antara pimpinan dengan bawahan. Karena tidak ada gunanya pimpinan yang punya program yang banyak, program yang jauh ke depan, pandangan yang jauh ke depan, tapi kalau bawahan itu tidak siap mendukung untuk menyukseskan program-program itu. Untuk kepemimpinan, sebetulnya pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bisa memberikan input kepada bawahannya, dan bawahan yang baik adalah bagaimana mereka bisa mendukung program-program atasan mereka. Hasil ARP ini
itu kami masukkan menjadi salah satu laporan di lembaga pengabdian. Kemudian kami masukkan di perpustakaan supaya ini bisa dibaca. Hal yang berikut itu kita masukkan di jurnal yang bisa membantu teman-teman yang ada di pengelola bidik misi. Kontribusi USAID dalam penerapan ARP yang pertama itu kami bisa bekerja sama. Sekarang ini ya ada keinginan untuk bekerja sama untuk membangun satu pemikiran. Yang berikut perjalanan kami yang ada dilakukan oleh Helm yang berkunjung ke Filipina untuk mengunjungi berbagai perguruan tinggi. Di situ kami bisa belajar lebih banyak bagaimana bisa memberi, bisa berbagi, bisa mengakses informasi dengan yang lainnya. Yang terakhir itu kita sharing dengan teman-teman yang ada di berbagai perguruan tinggi, termasuk yang ada di batch 1. Kami bisa diberikan pengalaman bagaimana mereka membuat ARP yang baik. Kami bisa diceritakan bagaimana kendala-kendala yang mereka hadapi dan bagaimana mereka memecahkan masalah yang mereka hadapi.